Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat handbag dengan motif yang simpel seperti ini. Jadi kita buat dari perpaduan dua warna. Di sini saya menggunakan benang warna hitam dan coklat susu. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benangnya, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply atau yang ply-nya kecil D18. Di sini saya siapkan dua warna. Untuk warna dasar saya pakai warna hitam dan untuk warna motifnya saya pakai warna coklat susu. Nah, di sini saya siapkan masing-masing dua gulung karena kita akan double benang nanti pengerjaannya. Untuk hakpennya, kita menggunakan ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Lalu untuk merapikan, kita siapkan gunting, korek api, dan jarum kristik. Di sini saya ada meteran untuk mengukur hasil project nantinya, dan juga penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Nah, di sini yang saya kerjakan langsung dua helai benang seperti ini ya. Nah, di awal kita buat sebanyak 36 rantai. Setelah membuat 36 rantai, selanjutnya kita tambahkan satu rantai tambahan atau turn chain, dan kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Kita isi masing-masing rantai dengan satu SC. Seperti ini hasilnya setelah membuat 36 SC hingga ujung. Selanjutnya kita buat satu rantai balik. Kita akan buat 36 SC lagi untuk baris yang kedua. Dimulai dari SC yang pertama. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Kita akan lanjutkan membuat 36 SC bolak-balik hingga mendapatkan 12 baris. Ini dia hasil jadinya setelah saya membuat 36 SC sebanyak 12 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita buat satu rantai dulu, balik. Untuk bagian sisi panjangnya kita buat 36 SC. Selanjutnya kita mengerjakan sisi lebar. Untuk sisi lebarnya kita buat sebanyak 12 SC. Kita lanjutkan terus membuat SC kelilingnya dengan total 96 SC. Setelah membuat SC keliling, terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama.
Oke, kita akan coba ukur dulu hasil jadinya untuk alas persegi panjang ini. Untuk sisi panjangnya kita dapat ukuran kurang lebih 18 cm dan untuk lebarnya ukuran 6,5 cm. Kalau alas sudah jadi, selanjutnya kita akan mengerjakan motif badan tas. Untuk baris yang pertama, di sini kita awali dengan pengganti DC terlebih dahulu. Teman-teman bisa buat 3 rantai atau cara yang sama seperti saya. Kita buat 6 DC dengan benang yang warna hitam. 1 2 6. DC yang ke-6 kita selesaikan dengan benang yang warna coklat susu. Sekarang kita buat 6 DC dengan benang yang warna coklat susu. Nah, DC yang ke-6 dengan benang warna coklat susu ini kita selesaikan lagi dengan benang yang warna hitam. Jadi setiap motif terdiri dari kelipatan 12. Untuk yang motif baris pertama terdiri dari 6 DC hitam dan 6 DC coklat susu. Setiap mengerjakan yang benang warna hitam, berarti benang yang warna coklat susu ikut di bagian dalam. Kita sembunyikan. Caranya seperti ini ya. Jadi kita masuk di lubang, lalu benangnya ikut di atasnya hakpen, baru ambil benang. Oke, seperti ini. Jadi di bagian dalam dia juga rapi. Saya akan lanjutkan terus pola yang sama, 1 putaran. Setelah 1 putaran, di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna hitam. Dan slip stitch di DC yang pertama. Benang yang warna coklatnya kita ikutkan dulu di atas seperti ini. Slip. Oke, kita sudah menyelesaikan motif untuk baris yang pertama. Kita akan lanjut mengerjakan motif baris yang kedua. Kita awali dengan pengganti DC terlebih dahulu.
Oke, kita buat 3 DC dengan benang warna hitam. 1 2 3. DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna coklat susu. Kita buat 3 DC. 1 2 3. Oke, DC yang ketiga kita selesaikan lagi dengan benang yang warna hitam. Lalu kita buat lagi 3 DC dengan benang yang warna coklat susu. Nah, jadi seperti ini pengulangan motifnya. Kita ulangi 1 putaran. Oke, baris kedua sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga ya. Di sini kita awali dengan benang yang warna hitam. Kita buat 1 pengganti DC. Kita buat dulu 3 DC dengan benang warna hitam. Di sini terhitung 1 3. DC yang ketiga diselesaikan dengan benang warna coklat susu. Sekarang kita buat 6 DC warna coklat susu. Oke, untuk DC yang ke-6 kita selesaikan dengan benang warna hitam. Kita buat 3 DC. Oke. Pola untuk baris yang ketiga terdiri dari 12 stitch ini. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Oke, baris yang ketiga sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang keempat. Untuk baris yang keempat, kita akan buat full dengan benang warna hitam. Tapi di sini benang yang warna coklat susunya tetap mengikut ya. Kita awali dengan membuat pengganti DC. Lalu kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC menggunakan benang warna hitam.
Baris yang keempat sudah selesai dan hasil jadi motifnya terlihat seperti ini. Saat mengerjakan baris keempat, jangan lupa untuk selalu menata tarikan benangnya seperti ini agar sama ya, soalnya ini kan benang yang warna coklat muda cuman ngikut aja di baris yang keempat, jadi rawan terlalu ketat atau terlalu longgar. Supaya pas, kita tata seperti ini ya tarikannya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan terus pola yang sama mulai dari baris pertama hingga baris keempat hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Saya akan buat sebanyak 12 baris. Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya mengerjakan hingga baris ke-12. Di sini untuk motifnya saya dapat 3 motif ke atas. Lalu untuk ke sampingnya di sini ada pengulangan motifnya 1 2 3 4 5 6 7 8 motif. Oke, sekarang untuk bagian atas kita akan tambahkan 2 baris DC. Untuk benang yang warna coklat muda, coklat susunya sudah tidak ikut ke atas ya, jadi kita bisa potong dulu coklat susunya. Setelah menambahkan 2 baris DC seperti ini, selanjutnya kita akan akhiri dengan 1 baris SC. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Di sini saya sudah selesai menambahkan 1 baris SC, kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Sekarang kita akan ukur hasil jadi tinggi tasnya. Untuk tingginya di sini kita dapat ukuran kurang lebih 15,5 cm. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan handle-nya. Untuk handle-nya di sini saya sudah siapkan 2 buah handle ulir yang saya buat dari 6 SC bolak-balik sebanyak 5 kali. Lalu kita buat handle ulirnya. Jadi di sini ulirnya juga ada 6. Nah, kita ukur dulu untuk panjang handle ulirnya. Kita buat ukuran panjang kurang lebih 26,5 cm. Selanjutnya kita akan pasangkan pada tasnya seperti ini. Kita pakai bantuan jarum kristik. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya pasangkan handle ulirnya di bagian atas. Kita bisa menambahkan label di bagian tengah seperti ini. Teman-teman kalau mau dibuat sling bag juga bisa ditambahkan selempang atau tali panjangnya di bagian kanan dan kiri. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat handbag dengan motif yang cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you. Bye.